beliau mengatakan ada konsen tentang keterbukaan organisasi. Nah, gitu. Nah, Om Heru kan masih di Pandi sekarang kan? Ya. Ya. Menurut Om Heru seperti apa sih konsen seperti? Apakah memang konsennya ini relevan atau sebenarnya tidak seperti itu juga? Kondisinya seperti apa? Gini, kalau konteksnya menjelaskan mengatasnamakan Pandi itu bukan otoritas gua, Oke, ya. ya. Nanti kita Jadi, wawancara dengan Pandinya jadi langsung. Ya, gua mungkin bicara dalam konteks pendapat pribadi aja ya. oke. Nah, artinya gini, dulu Pandi memang eh, karena awalnya itu kan dulu kalau Teddy pernah bilang daripada waktu terjadi apa ya, konflik kan awalnya sebenarnya gue kirim supaya FTI yang ngelola. Oh, oke. Ya, Ya, waktu ya, itu. oke. Ya. Makanya muncul Pak Tetsuka. Tapi Tetsuka kemudian bilang sebaiknya jangan di FTI karena nanti takutnya FTI terlalu banyak stakeholder, dibawa aja ke pemerintah, nanti pemerintah diminta untuk ngebentuk apapun itu tapi keputusan pemerintah gitu. Nah, keterbukaan itu kan sesuai dengan spirit pada waktu itu bahwa internet itu dikelola oleh komunitas gitu. Ya. Nah, keterbukaan tersebut gitu ya sebenarnya masih dibuka, masih terbuka sebetulnya. Hanya kan persoalan teknis nih sekarang. Kalau menurut gue gini sih ya, semua kembali kepada pihak-pihak yang terkait atau apalagi pihak-pihak yang berada dalam lingkungan. Ini masing-masing punya kepentingan. Gitu. Kalau memang tentang keterbukaan tersebut memang harus dijaga, dikawal betul oleh komunitas gitu. Ya komunitas yang harus bersuara. Oke. Gitu. Kan sekarang di Pandi itu ada yang namanya forum. Ya, itu salah satu mekanisme. Itu salah satu bentuk keterbukaan. Ya. Menurut gue ya, ini bukan karena gue bukan desainernya. Saya setuju juga dengan itu. Cuman tinggal masalah apakah itu udah cukup terbuka atau bukan atau belum gitu. Nah, itu secara komunitas. Gitu, sampaikan aja gitu. Dan dalam hal ini sebenarnya konteksnya memang negara harus hadir dalam konteks menyusun ini pendapat pribadi ya. Harus negara yang ngasih arahan ini. Gitu. Governance-nya ya. Governance-nya gitu. Jangan sampai ini jadi sebuah policy yang bersifat lebih personal, lebih kepentingan kelompok gitu kan. Kan ini yang gue dengar dari kalian juga nganggep ini kok keterbukaannya baru sampai sejauh ini gitu. Nah, kalau memang sejauh ini dianggap nggak cukup ya silakan aja disampaikan. Gitu. Ada contoh organisasi yang lebih tepat untuk sebenarnya Pandi dan apa gitu. Di Indonesia sebenarnya salah satu yang ada contoh yang tepat itu yang gue juga terlibat di dalam pembentukannya tuh perkumpulan juga yang di bidang musik. Artinya seluruh stakeholder harus terlibat. Seluruh stakeholder harus terlibat dalam pengambilan kebijakannya gitu di bawah naungan pemerintah sebagai negara ya, yang mengayomi itu semua. Nah, ini tinggal seberapa jauh komunitas merasa comfort dengan situasi ini. Kenyamanan komunitas menjadi penting karena memang basisnya itu. Gitu. Dan ini kebetulan kan kalau dibilang contoh letterluck ya nggak ada lah. Pandi ya di dunia juga cuma satu kan. Pengelola domain.id di dunia cuma satu. Pengelola domain.my di dunia cuma satu. Gitu. Dan pengelolaan domain di negara-negara lain beragam. Tidak unik, apakah itu enggak beragam. Itu sesuai dengan situasi kondisi negara masing-masing. Ya kalau kita mengacu pada Cina ya pasti gitu kan. Ya kita bisa pahami.
Plat merah semua. plat merah semua. Oke. Di Singapura juga gitu, di Malaysia juga gitu ya. Tapi ya banyak contoh lain juga yang nggak seperti itu gitu. Artinya benar-benar komunitas menyepakatinya apa dan komunitas berharapnya seperti apa gitu, disampaikan aja. Oke. Dalam hal ini memang dibutuhkan kehadiran negara sih. Gitu. Jadi kesimpulannya negara hadir, Mm-mm. tapi dalam bentuk mengayomi Governance-nya, governance, tata ya, kelolanya. tata kelolanya. Iya. Gitu. Oke. Ke depan ini bagaimana menurut Om Heru? Soal Internet kita internet kita. atau harapannya? Ini yang terakhir ini soalnya. Yang terakhir nih. Gini. Ya, Harapannya mau kayak gimana internet Gini. kita ini? aku ini kan kebetulan berkiprah di internet ini dari tahun 94, 95 gitu ya. Yang dalam tempo nggak sampai 30 tahun perubahannya sangat luar biasa. Kalau kita hitung 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun selanjutnya gitu. Ini perubahan juga pasti cepat. Penuh dengan kejutan. Sangat dinamis sekali gitu. Nah, dalam konteks ini ya, peran komunitas yang menjadi pelaku dari aktivitas internet di Indonesia ini itu harusnya ada forum yang di maintain oleh negara gitu. Ada forum yang dikelola oleh negara gitu untuk dijadikan sebagai basis untuk pengambilan kebijakan. Karena forum ini harus diisi oleh seluruh stakeholder yang ada. Musrenbang internet gitu ya. Ya, kira-kira gitulah. Kalau Ya. melihat dari idenya FTI dulu kan kumpulan para Harusnya FTII, harusnya FTI. harusnya FTI dan karena FTI ini harus dijamin keberadaannya gitu ya, keberadaan dan kiprahnya dan ininya apa istilahnya inovasi-inovasi ke depannya. Karena dulu memang direncanakan FTI ini adalah bukan salah satu. FTI adalah lembaga yang mengawal gitu inovasi kebijakan dan dasar-dasar pemikiran gitu internet ke depan. Karena kan yang paling penting apapun itu kita bersikap dan mengambil satu tindakan kan berdasarkan pola pikir. Iya. Nah, pembentukan pola pikir nih diharapkan tadinya di FTI. Oke. Ya. Kan pola pikir dulu dibentuk. Pola pikirnya dulu ya, disepakati. Nah, pola pikir kotak keluarnya kotak. Pola pikir bulat keluarnya bulat. Nah, pola pikir digital inilah yang menghasilkan pemikiran-pemikiran inovasi digital. Ya, Gitu. Nah, di semua negara, terutama negara mapan, lihat deh, Amerika, bahkan Jepang, Korea, ada lembaga ini. Gitu. Yang dibiayai oleh seluruh stakeholder yang punya kapasitas. Pasti negara. Pasti itu. Dulu diharapkan kalau di Indonesia dulu karena negara dianggap memang sering tell me, dulu Abji dulu yang dijadiin Soko gurunya. Untuk mengawal ini. Sampai bencana Aceh juga yang ngirim tim ya. Waktu bencana Aceh dulu ya, itu juga atas inisiatif, sebetulnya inisiatifnya dulu dari FTI, cuman yang diandelin adalah Abji. Gitu. Tapi dulu FTI yang banyak memberikan endorsement gitu. Sampai akhirnya beberapa pihak yang bukan di industri internet pun ikut ngebantu. Gitu. Nah, jadi penyusunan atau pembentukan pola pikir gitu itu harus ada dilakukan oleh sebuah forum gitu ya. Yang tadinya diharapkan salah satu FTI, kalau bukan FTI oke lah, nggak apa-apa deh. Apapun itu gitu ya. Yang di situ benar-benar ya istilahnya upaya-upaya yang produknya adalah sebuah pemikiran gitu ya. Nah, pemikiran-pemikiran ini kan pasti
didorong oleh sebuah pola pikir yang kompeten gitu. Ya. Nah, ini yang menurut gue di Indonesia nih kayaknya kurang peduli nih komunitasnya, maupun gue nggak cuma nyalin negara loh ya, komunitasnya juga Mungkin nggak karena mikir ke sana sih. mungkin karena tidak memahami sejarahnya. Ya, Bagaimana mungkin, itu salah satunya, mungkin, Bung. mungkin. Ya. Karena memang kalau kita sebenarnya nggak usah lihat, kita ngelihat ini aja deh, logik logik berpikir normatif aja deh, ya, bahwa era digital ini, gitu ya, itu diperlukan orang-orang yang siap dengan pola pikir digital. Digital minded. Karena supaya menghasilkan pola pemikiran-pemikiran gitu yang ngikutin laju perkembangan zaman, laju perkembangan peradaban gitu kan. Kalau ini dibebankan ke pemerintah, kemudian pemerintah gampang gue bisa bayar, ya kan dia ikut ini kan karena dibayar gitu. Begitu bayarannya seret ya mikirnya juga seret kan gitu. Tapi kalau komunitas dengan yang di dasar bersikap atau dasar niatnya itu adalah passion gitu, kan bisa beda. Ya. Nah, Gitu. Om Heru, tadi kan bilang sering juga Abji sebagai soko guru. Flashback sedikit aja ya, tapi untuk masa kini juga. Abji itu banyak perannya ya, banyak organisasi lain juga yang muncul dari Abji gitu ya. Masih ingat nggak beberapa? Pastinya Abji itu ya terlahir karena memang diinisiasi oleh para penyelenggara internet. Yes. Wajar kalau dia jadi soko guru. Artinya wajar kalau dia jadi istilahnya Pilar atau pionir. Pionir. Ya, wajar gitu ya. Nah, waktu dulu ketika Abji kemudian jadi pionir dan men-trigger banyak komunitas, kayak yang pasti kan salah satunya FTI. Terus bahkan ada waktu itu kelompok yang namanya Awari. Waktu itu Indo WLI. Iya. Apalagi ya? IDNOC sekarang juga dari IDNOC juga dari sana. Terus kemudian juga bahkan kelompok orang yang ada di urusan kebencanaan itu juga Abji dulu yang inisiatif yang namanya Air Putih. Ya, terus ada lagi bahkan kalau sekolah 2000 itu tadi? Ya, sekolah 2000 itu program awal hanya untuk bagaimana membangun kesadaran masyarakat ya. Sebenarnya bukan cuma sekolah 2000. Sekolah 2000 itu programnya cuma untuk sekolah, karena sekolah-sekolah, karena kan memang ini kan generasi bangsa kan, generasi muda bangsa. Tapi juga ada roadshow, ya, internet roadshow, ada program-program pesantren net bahkan dulu waktu itu gitu. Itu juga dari Abji semuanya. Wajar Abji menjadi pionir pada waktu itu karena memang trigger internet ada di Indonesia itu yang menggulirkan secara cepat tuh ya industri internet gitu, industri penyelenggara internet. Termasuk adanya ISOC, terus MAPI akhirnya ya, ISOC gitu, dan MAPI ya kalau di Indonesia. Ya, MAPI kayak gitu ya. Terus ada lagi akhirnya Pandi juga termasuk ya? Pandi itu kecelakaan. Oh, kecelakaan. Tapi dari Abji juga kan? Bukan? Iyalah, tapi karena kecelakaan. Kalau nggak ada kecelakaan, pasti masih Jadi beda gitu. olok-oloknya itu Pandi itu adalah wadah pensiunnya orang-orang Abji. Enggak. Bukan. Harusnya spiritnya gitu, Dulu gini. Ya, ketika terus akhirnya pemerintah berinisiatif ngebentuk Pandi, sebetulnya kan pembentukan itu kan bukan pemerintah yang ngebentuk, berdasarkan kompromi kesepakatan dengan beberapa komunitas stakeholder yang ada. Ya, di luar penyelenggara internet, ya. Ada Aspiluki, bukan FTI-nya, Aspilukinya, yang waktu itu diwakilkan oleh Teddy Sukardi, gitu ya. Nah, terus waktu itu beberapa orang ada misalnya kayak Bobi Nazif, ya. Terus ada lagi Aku juga waktu itu sebenarnya. Ya, awakmu, terus ada banyak waktu yang terlibat, cuman kan karena memang terus ya manusia tuh punya banyak ini sih ya. Punya banyak cara manuver apapun lah namanya itu ya. Terus akhirnya tidak sesuai dengan spirit awalnya gitu ya, yang menurut gua
harusnya banyak teman-teman juga mengingatkan ini semua dan mengingatkan ini semua untuk yuk kita kembalikan spirit ini gitu pada spirit yang proporsional. FTI layak untuk memperikatkan, maksudnya mengingatkan. Oh iya ya, FTI dulu partnernya Abji untuk mencari solusi pada persoalan ini. Dan sebetulnya bukan cuma Teddy, banyak pihak, cuman pada waktu itu banyak pihak nih yang ikut terlibat dari FTI, dari orang Asmi Lukidah yang paling dekat sama urusan internet gitu. Tapi sebetulnya teman dari Anima, Pak Teguh Tatong waktu itu ya. Terus ada juga dari Pak Hidayat Cokro, terus Jarot, itu banyak waktu itu. Terus Mas Rianto, Iya. gitu. Nah ini yang gue kepengen spirit ini juga tetap ada di sana gitu ya, ya ada tetap terjaga gitu. Nah ini komunitas lah yang harusnya banyak ikut. Salah satu yang terbentuk sebenarnya IDIGF juga ya. IDIGF juga iya, loh ICT Watch itu juga. ICT Watch iya, lahir juga di era itu juga. gitu, didorong oleh Abji waktu itu. Nah, mengingat semua itu, harapannya buat Abji. Harapan Abji atau Abji nih ya? Ya, untuk Abji. Aduh, Abji itu ya tadi jangan terus jadi eksklusif hanya mikirin kepentingan apa ya, kepentingan para penyelenggara, pentingnya industri lah. Dan dalam industri internet kan bukan cuma penyelenggara ISP. Ya kan ada sektor-sektor lain yang harus dibangun dan sebenarnya bukan cuma Abji aja, Pandi juga harusnya begitu gitu ya. Sektor-sektor lain juga harus ikut dibangun bersama-sama. Iya, mendorong sektor-sektor lain untuk apa ya, menuju pada satu muara yang sama gitu, muara yang bersama-sama yang kita sepakati bersama untuk menggulirkan peradaban Indonesia untuk ikut berkiprah aktif di peradaban digital gitu, di peradaban modern gitu. Nah, ini yang kayaknya di kita komunitas di sekarang juga rada-rada apa ya, terus nggak mungkin karena nggak paham apa ya, nggak memahami sejarahnya barangkali ya. Itu dia. Ya, barangkali. Nah, makanya di podcast ini penting ini. Memahami sejarahnya penting. Memahami sejarah. Betul. Memahami sejarah bukan cuma terhadap peristiwanya gitu, tapi juga pada spirit-spiritnya itu. Itu yang paling pelajarannya itu yang paling penting, itu yang paling penting. Kembali gue ngomong deh, sejarah ini akan berulang lagi. Kalau pelaku sejarah lupa sama sejarah gitu, nggak belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah sebelumnya. Nah, ini yang terjadi, yang kita sangat prihatin nih, misalnya kasus PDN yang sekarang. Kan ini kan satu hal yang, aduh, kita jadi negara tertinggal gitu ya. Karena apa ya, salah kaprah mengelola situasinya gitu. Dalam banyak persoalan, misalnya dalam konteks sosial budaya dan sebagainya, kita ini kan tertinggal karena terus jadi salah kaprah jangan sampai dalam industri digital yang jadi infrastruktur perilaku peradaban gitu, perilaku manusia modern di masa yang akan datang, ini juga ketinggalan gitu. Nah, ini yang kalau menurut gua peran komunitas jadi penting gitu. Cuman kan kita butuh leadership sih. Ya. Nah, leadership ini yang sekarang sangat minim, dan leadership itu harusnya pihak pemerintah lah harusnya punya inisiatif untuk melakukan ini. Masalahnya pemerintahnya dari generasi mendang-mending, bukan apa tuh? Mendang-mending itu yang bukan digital natif. Mindsetnya masih mindset zaman dulu. Nah, kalau saya sering istilahnya gini, kita udah hidup di abad ke-21, tapi pikiran kita tertinggal di abad ke-18. Iya, itu dia. Bukan. Gini yang gue khawatir gini. Kalau pemikiran enggak lah kayak. Jadi kita hidup di abad 21 gitu. Cara berpikirnya tertinggal. Gitu. Ya, bukan bodoh loh ya. Iya. Hanya cuma cara berpikir ya, tertinggal karena mengedepankan sesuatu yang bukan cara berpikir, tapi cara
berkuasa, cara pengen cepat jadi kaya, cara pengen. Nah, itu yang lebih ini apa jadi bahasanya banyak hal yang jadi tidak logis gitu. Ya. Yang paling cuma 10 tahun. Paling lama loh. Paling lama 10 tahun. Itu hal-hal semacam itu yang kalau menurut gua harus ada satu gerakan gitu ya, yang yang negara harusnya yang banyak berperan dalam hal ini, karena kan udah jadi semakin kompleks kan. Ya. Dulu tuh menjadi mudah gitu. Berapa kelompok, salah satunya gua mudah untuk ada di baris depan karena belum terlalu banyak kan. Kalau sekarang kan banyak orangnya, udah banyak banget gitu. Iya. Nggak bisa kita sendiri lagi. Kita udah nggak bisa sendiri, dan kekuatan leadership itu nggak bisa, sulit kalau datang dari komunitas, dari masyarakat. Harus negara yang harus negara yang memimpin. Negara yang ngelit ini harusnya gitu. Ini negara disebut berulang kali sama OM Heru, ini saya jadi rada pesimistik gitu. Bagaimana nanti kalau jangan gitu dong. Bagaimana nanti kalau pemerintahan yang mendatang ini lagi-lagi salah pilih orang. Gitu. Ini yang membuat saya khawatir gitu. Kita masih ada 3,5 bulan lah. Kayaknya orang-orang seperti Om Heru ini harus mulai mengakses ya calon pemerintahan ke depan ini supaya mereka udah ketuaan, harus yang muda-muda, nggak salah pilih gitu loh. Harus yang muda-muda lah. Ini kita industri jadi korban orang salah pilih itu. Nggak harus yang muda-muda lah itu. Harus yang muda-muda karena kan gini ya. Kalau gua sendiri nih basis knowledge-nya udah rada ketinggalan. Ada ketinggalan zaman lah udah. Iya. Nah, diperlukan orang-orang muda yang basis knowledge-nya tuh memang udah bisa ngelihat jauh ke depan. Kalau gue nih, aduh, nggak bisa jauh, iya, blockchain aja gue nggak ngerti gitu kan istilahnya. Kita lampunya udah suram gitu ya. Ya, kira-kira gitu lah. Penerawangannya udah suram. Om Heru bisikin ke sana gitu. Pilihlah gitu. Orang yang tepat gitu. Nah, ya masalahnya yang layak dibisikin. Nanti dari industri lah. Bareng-bareng lah, stakeholder yang harus ngomong lah. Kalau gue mah udah ngurusin berkebun aja lah. itu kalau sudah mulai tanam menanam sebenarnya itu tanda usia sih. Tanda udah meninggalkan. Makanya dipodcastin dulu sebelum lupa. Kalau dia masih mikirin tekniknya gimana gitu, masih muda dia tuh. Oke. Oke. Ada pesan lagi atau udah cukup dari yang tadi? Aduh, gua harus dipancing nih kalau nggak dipancing. Tapi kayaknya udah cukup ya. Kayaknya udah cukup ya. Ya satu hal cuma gua wanti-wanti bahwa kawan-kawan yang terutama masih energik nih mungkin harus ada tapi forumnya sebenarnya ada ya. Itu di IDIGF, IDNOV, itu kan forum-forum itu kan. Ya, nah, forum-forum. Nah, tinggal sekarang gimana caranya meyakinkan negara forum-forum semacam ini diperkuat gitu. Diperkuat tuh artinya elemen-elemen yang belum ada, misalnya akademisinya belum banyak, terus elemen dari stakeholder yang lain belum ada, ditambahin. Nah, tinggal gimana cara membangun satu argumentasi bahwa negara harus bersedia untuk mengawal ini. Kan dalam apapun itu, apalagi teknologi yang istilahnya dinamiknya tinggi banget gitu. Ini kan riset itu kan paling tinggi. Iya. Ya. Nah, kalau gue ngelihat riset itu malah sekarang kementeriannya aja udah nggak ada. Terus apalagi ya sekarang BRIN itu isinya politisi kan jadi susah gitu. Padahal dalam kepentingan kalau kepentingan yang kita bicaranya masa depan, hal paling penting itu kan pemikiran. Nah, pemikiran tuh asal supaya nggak jeplak gitu kan, nggak asbun gitu. Kan harus punya dasar. Dasarnya tuh kan entah itu riset ya. Riset itu bisa apa namanya dalam konteks akademik.
dalam konteks terus melakukan beberapa kajian dan sebagainya. Nah, ini yang aduh, kita lemah banget. Ini lemah banget. Ini yang harus kita ingetin kepada negara bahwa budget riset kita berapa sih? Mungkin aduh, lemah lah, sangat lemah banget. kalau riset. Tapi Lemah dari banget. beberapa narsum yang podcast memang benang merahnya semua ada Iya, riset ya, riset. development human Riset resource. ini Iya. terasa sekali. Riset Kalau itu kita ingin unggul di development itu bukan cuma pada SDM gitu ya. Tapi yang paling penting development itu kan pemikiran. Paling penting itu pemikiran. Ya karena kan yang paling cepat itu kan ya untuk bisa membaca situasi kan ya pemikiran-pemikiran. Tapi pemikiran itu jangan sampai pemikiran asal bunyi, asal jeplak gitu loh. Tapi pemikiran yang memang punya dasar-dasar argumentasi, dasar-dasar pemahaman gitu. Nah, ini yang perlu dibangun. Kira-kira gitulah. Ya. Gitulah. Siap. Ya. Itu nih soal belajar dari sejarah. Gitu. jas Ya. merah. Jas merah. Jangan lupa sama sejarah itu. Karena bukan lupa sama orangnya gitu. Gua dilupain orang semacam gua, semacam yang nggak keberatan kalau dilupain. Gitu. Yang jangan dilupakan tuh spiritnya itu loh yang jangan dilupain. Ya. Betul. Jadi ya pemikiran sekarang ada pemikiran artifisial. Jadi maksudnya kita serahin sama AI aja. Kan pemikiran AI itu kan pemikiran yang ada dia kan akumulasi dari pemikiran yang ada. Ya. Tapi yang disebut inovasi kan adalah sebuah pemikiran yang basisnya dari yang belum ada gitu. AI, out of the box gitu. AI itu kan datanya yang sudah terjadi. Iya, yang belum terjadi dia nggak punya datanya. Nah, ya itu. Jadi kan yang kita cari kan sebuah situasi yang memang merupakan solusi dari situasi yang ada. Kalau ngandelin database yang ada ya bukan solusi, itu cuman menjawab persoalan. Ya, tapi bukan memberikan solusi terhadap persoalan. Yes. Oke. Terima kasih Baik. Pak Om Heru. Ini salah satu episode yang panjang ya. Panjang. Ya. Ini kan episode atau programnya untuk sejarah internet Indonesia ya. Ya, betul. Next kalau ada topik lain harus Oh, lagi. tentu. Oh iya. Banyak Ini topiknya. sekarang ini baru satu topik ini Om. Karena dari tadi juga terlalu jenar, yang didalamin tetap nggak bisa ditembus. Dicoba nggak tembus. Mungkin lain kesempatan Mungkin lebih temanya dibikin spesifik Iya. gitu. Baru kita gali dari situ. Sip. Oke. Sip. Baik, para sobat kompor sekalian. Demikian episode kita hari ini, Sejarah Internet Indonesia bersama Om Heru Nugroho. Kami dari pasukan kompor ya, tim kompor. Mengucapkan terima kasih. Saya Irwin. Saya Parlin. Saya Didin. Bye-bye. Salam. Nggak sadar.